sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita hormati, kita muliakan segala guru-guru kita yang hadir, bapak dan ibu-ibu, jemaah kaum muslimin, jemaah rutin pengajian kita yang insyaallah kita selalu dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, selalu tidak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini kita selalu di dalam menggunakan nikmat dan karunia Allah, termasuk misalnya kita hadir malam ini tidak lain adalah berkah nikmat dan karunia Allah. Tadi masih hidup saya yang diiringi dengan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah, tadi kami bacakan ayat Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu tatma'innu qulubihim bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu jiwanya akan tenang dengan selalu ingat kepada Allah. Kemudian ditambah ala bizikr, ketahuilah hanya dengan zikir dan ingat kepada Allah itulah jiwa seseorang itu akan bisa tenang mutmainnah. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mensikapi kondisi dan keadaan kita hidup di zaman sekarang mangkini, kan begitu banyaknya persoalan yang selalu membuat jiwa kita gelisah, jiwa kita tidak tentram, tidak tenang dari berbagai persoalan. Tentu bagi orang yang beriman, yang menjadikan kesulitan dan kemudahan itu seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kegelisahan itu tampaknya kan di hati sumber kegelisahan. Bahkan sebetulnya sumber segala penyakit itu adalah dari hati. Jadi kalau kita kaitkannya dengan hadis Nabi, kata Nabi, ketahuilah bahwa dalam tubuh kamu ada segumpal daging yang mana iza salahat, apabila salaha, baiknya, sehatnya segumpal daging itu, salahat, akan baik seluruh jasad manusia olehnya. Tapi wa iza fasadat, apabila sakit, rusak, fasadat kul jasad, akan rusaklah seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahui kata Nabi, itulah yang dikatakan dengan qalbu atau disebut dengan hati, qalbu. Hati secara
khusus yang dimaksud dengan sehatnya hati, sehat sifatnya hati. Sifatnya hati. Ketika sehat sifatnya hati itu kan sehat badan, artinya akan melahirkan satu perbuatan yang sehat. Tapi berdasarkan penelitian para ulama, kesehatan hati dalam arti itu ketika hati bersih daripada pengaruh-pengaruh yang akan merusak kejiwaannya, sangat mempengaruhi kepada kesehatan fisik manusia. Itu makanya orang yang tenang jiwa, tenang, rata-rata fisik mereka itu kan sehat. Salah satu obat yang paling ampuh kata Allah untuk ketenangan jiwa manusia itu, karena yang punya hati itu adalah walaupun sebenarnya awak, tapi yang memberikan mutmainnah, memberikan kelesahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hati seseorang itu terhijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hati seseorang itu tertutup nurnya daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah pasti orang itu tidak akan bisa menemui yang dikatakan mutmainnah, ketenangan jiwa. Maka ayat mengatakan innal ladzina amanu, sesungguh orang-orang beriman itu tenang jiwa mereka dengan Allah. Awaklah beriman, tapi kok nak menemukan ketenangan jiwa, kan sebenarnya kan bisa kita bertanya, berarti kan belum sempurna kita, masih ada hati kita yang terhijab. Nah, maka obat salah satunya kan ala bizikrillah, ketahui hanya dengan zikir kepada Allah, maka jiwa akan bisa tenang olehnya. Kalau kita masalah zikir, pengertian zikir ada dengan mana zikir dengan menyebut dikaji lidah, zikir dengan berbanyak sebutan. Ada zikir pun dengan mengingat, makna zikir dengan mengingat Allah. Bahkan ada zikir pun dengan masalah ilmu, dengan ilmu, seperti ayat contoh atau fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir, aku ditafsirkan oleh ulama ahli ilmu. Berarti kata-kata zikir dan ilmu. Nah, ketiga pengertian itu bisa kita gabung sebetulnya. Di makna zikir, ilmu, lah ada sebutan di lidah, ada dalam ingatan dalam hati. Itulah kesempurnaan sebetulnya menanggapan zikir. Dia ada orang berzikir pindah aja lemu cuma baca. Saya kata seperti itu, lemu tidak ada. Tidak, maka tidak ada membawa pengaruh kepada hati mereka. Ada zikir mereka hanya di lisan saja, ada ilmu ada, tapi tak mau sebutan kurawanya ilmu kita pantas ada, tapi malih dalam berzikir. Kalau seperti itu, tahu awak lah. Kalau ilmu kan cukup sadolah, tapi berzikir kan ya. Kalimah itu apa isi tidak sadar, tapi menyebutnya barangkali kita. Jalan saja barangkali menyebut. Berarti ilmunya ada, sebutannya tidak. Di yang sempurna pengertian zikir itu melengkapi ketiga-tiganya. Ada sebutan secara lisan, ada pengetahuan berarti ilmu di dalamnya, kemudian ada yaitu pengingatan berarti hadirnya hati di dalamnya. Nah, tentu yang dimaksud dengan ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahui hanya dengan zikir kepada Allah itu jiwa kamu akan bisa tenang olehnya. Nah, kita kumpulkan makna zikir itu tentu melangkaui ketiga-tiga itu. Zikir yaitu ada ilmu, ada sebutan di lidah, ada yaitu kehadiran hati tentang kita zikiri seperti itu. Hati kan tampak, hati tampak mengingat. Makanya kondisi kini go anam biak kacau manusia di obek nam paling ampuh tidak lain adalah ketika orang mengembalikan urusan kepada termasuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka itu Bapak dia, awak kini hidup di zaman fitnah, bukan akan datang. Nabi mengatakan akan datang, di awak kini tidak akan datang. Lah di hadapan awak, di muka awak zaman itu do kini. Maka Nabi mengatakan, jangankan orang awam dia ke zaman, orang alim pun bingung. You nak suruh kini tak? Jangankan orang awam lah, orang alim pun bingung lagi itu benda hebatnya fitnah. Dia ke zaman. Dia kata, nasihat akan dipacik. Maka itulah zaman kita. Kesya kadikadun, maka orang beriman hanya bisa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kecara gini, kesya kau taruh, kau pakai orang taruh dia tak pek berjauh pengang ni ya. Itulah tentu. Wak kau taruh kayaknya kau tak pernah pek, itu tu tak pernah pek dari Islam seperti itu. Itulah kondisinya gitu di zaman kini. Itu kan tak awak nak celik dunia kini kan tak perlu bos adalah. Dan itulah yang membuat kadang-kadang jiwa kita gelisah dan itu mudah tenang. Ubek satu-satunya Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Termasuk itunya dengan mendapatnya taufik orang berzikir kalau termasuk nikmat yang luar biasa. Karena tidak sadar orang yang diberikan taufik oleh Allah dengan berzikir. Bangko je itu sebab ada dalam kitab Tanbih ada setiru ayat kami temukan. Bertanya Nabi Musa ke Tuhan. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, kaifa li an a'lamu man ahbabta mimman abghadta. Dikecek Nabi Musa, Tuhan, kaifa li, baca rode deng kata Nabi Musa, an a'lam, bisa dan mengetahui man ahbabta, orang yang kau cinta, je orang yang kau kemarahi. Baca rode manandoi Tuhan. Pertanyaan Nabi Musa ke Tuhan. Baca rode dan tahu Tuhan. Aku hamba-hamba yang dicintai Tuhan. Aku orang yang dimarahi Tuhan Allah. Pertanyaan Nabi Musa ke Tuhan. Dia kata Musa, kaifali, bagaimana caranya an a'lama, bisa mengetahui mam ahbabta, orang yang engkau cintai, mimman abghadta, daripada orang yang mendapat kemarahan engkau. Nah, tentu dengan tanda misalnya. Dikata Tuhan Nabi Musa, qala ya Musa, Musa, kata Tuhan, inni ahbabtu abdan, sesungguhnya aku, kata Tuhan, sekiranya aku mencintai seseorang hamba itu, ja'altu fihi alamataini, dan jadiin kepadanya dua tanda yang bisa wa ukur. Ada dua tanda, bukan untuk mau kurang, termasuk mau ukur diri awak. Ada dua tanda itu dalam diri kita, berarti termasuk kita ahbab, tanda orang yang dikehendaki baik atau dicintai Allah kita. Dan orang celik, tapi kan kebiasaan awak kan sana buat cerita tempat di sana je. Awak lupa. Kalau itu tu. Nah, di kata Tuhan, qala, kata Nabi Musa, ya Rabbi, wa ma huma, amah tandunan dua tu hai Tuhan. Sekira dan bisa mengetahui kurang yang kemarahi Tuhan, kurang yang kecintai Tuhan Allah. Kata Tuhan, ulhimuhu zikri, tanda pertama, dan ilhamkan kepada orang tu untuk zikir kepada aku. Tanda pertama, kalau orang tu selalu mudahnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tanda pertama tu ulhimuhu, dan ilhamkan kayaknya untuk selalu mengingat aku, menzikir kepada aku. Likai an azkurahu fi malakut samawati wal ardh, supaya dan sebut-sebutnya di hadapan para malaikat di langit dan malaikat di celik hamba orang tengah malam, celik hamba orang jadi dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya, baik malaikat langit dan bumi. Maka kan termasuk kan sebagian orang yang mulia kan itu tidak kurang dikenal di bumi,
tapi haram di langit. Kenapa seperti itu? Ada kebaliknya. Di dunia tak ada orang tak tahu dia, tapi di langit tak pernah disebutkan. Termasuk yang seperti itu salah sahabat Nabi para tabi'in, contohnya Uwais Al-Qarni. Sehingga sampai kini kita temuin tidak bisa tentang biografi sejarah tak panjang Uwais Qarni tidak ada di sana. Cuma salah seorang kemuliaannya hormat ibu saja Nabi. Sampai termasuk itu tidak ingin masyhur, tidak ingin dikenal. Di dunia tidak rata orang, tapi harum namanya di langit. Sehingga doanya begitu ijabah sama Nabi sebelum tak doa. Umar, kok suang jo nak mudo doa sekarang suruh ane nyo doa maka bude. Orang hebat. Orang kini kan cari musuh dunia. Sianu, kok sianu nak ada orang tak tahu dia nyusah ada orang tahu di dunia. Tapi malaikat malakut tak mengenal mereka. Untuk kata juga terkenal tu dengan ibadahnya, tu dengan zikir, tu dengan makrifatnya, keharumannya di langit. Anda coba itu dimakan dengan malaikat ini. Kita masuk tanda pada ulhimuhu dan ilhamkan kayaknya orang tadi untuk lizikri, untuk selalu zikir kepada aku. Kita masuk tu nikmat Allah. Ketika diberi taufik untuk berzikir kepada Allah, tanda sepertama daripada Allah. Likai aguno supaya dan sebut mereka di hadapan para malaikat nan di langit dan demi sehingga mereka jadi puji. Malaikat yang memuji mereka, malaikat yang mendoakan mereka, mintakan ampun mereka karena Allah membanggakan mereka. Kemudian wa aqsimuhu an maharimi. Kemudian dan jagonya. Wa aqsimuhu dan peliharanya daripada suatu yang dan haramkan. Itu mahal tu. Tanda jago selalu waktu untuk dijago Tuhan. Ndak arti bahkan berniat untuk ambil itu tapi selalu dilindungi awak. Dan salah satu orang tanda rapat Taufik kan ada itu. Berniat bananya kebiak salah tapi selalu dicarikan jalan tidak terjadi itu kena salah. Tanda orang dapat Taufik bah tidak berniat tapi selalu terjatuh sekarang yang salah sekali. Tak ada niat kesempatan ada bah langsung jatuh tanda orang dapat Taufik. Termasuk ikut dikata Tuhan Musa wa aqsimu dan jaga orang tu an maharimi daripada doa dan haramkan dan kemarahan. Agun kaila yaj'al alaihi azabi supaya nantinya dan pelihara daripada azab dan kemarahan dia. Tapi kalau jatuh dan haram otomatis kemarahan itu boleh. Di dua tanda. Dua tanda orang yang dicintai Allah, dimuliakan Allah kepada rahmat, dua tanda. Pertama, selalunya diilhamkan untuk mudah berzikir kepada Allah. Dan kedua, selalu dijaga oleh Allah untuk jatuh kepada yang diharamkan Allah mereka. Kemudian kata Tuhan, hai Musa, wa iza abghadtu, ketika udah marah ke orang tu atau orang tu tanda dan kemarahi kata Allah, ja'altu fihi alamataini, dan lagi perlu dua tanda untuk engkau dan jadikan kepada mereka dua tanda. Kata Nabi Musa, ya Rabb, wa ma huma? Tandonan dua tadi. Ya kebalikkan tadi. Yang pertama, ansihi zikri, dan jadinya untuk lupa selalu berzikir. Bahkan tertarung kaki caruk dan tubuh nak zikir untuk mereka. Yang seperti itu. Dan termasuk tanda Tuhan. Itulah kita selalu bermohon kepada Allah SWT jadi wa mendapat hidayah hal seperti itu. Nah, kemudian wa akhalli bainahu wa bainan nafsi. Kemudian dan biarkannya dalam memperturutkan keinginan nafsunya. Tanda yang kemudian dan biarkan mereka bainahu wa bainan nafsi, antaranya dan antara nafsunya dapat dia yang perturut pelapeh yang perturut keinginan nafsunya. Likai yaka'u fi maharimi, supaya jatuh kepada yang diharamkan dan haramkan. Dikala dia akan betulkan hawa nafsu tak dikekang lagi keturunan, pasti mereka akan jatuh kepada keharaman Tuhan. Wa ja'al azabi, dan sudah halal untuk mereka azabku dan kemarahanku. Di balik kali kita kan masalah zikir, berarti termasuk orang yang
yang dicintai Allah, dimudahkan orang untuk selalu bisa berzikir pada Allah. Pada obat yang paling ampuh untuk jiwa manusia itu cuma itulah, apalagi dengan kondisi kekinian yang bersoal hidup, hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Kalimat zikir banyak, cuma seafdal zikir la ilaha illallah. Afdal zikri la, nah fa'alam telah ilah nah. Hadis cuma afdal zikri la ilaha illallah. Fa'alam tu ayat itu. Nah, ayat di hadis fa'alam annahu la, itu ayat di Quran surat Muhammad. Tapi afdal zikri la ilaha illallah. Dan itu kedudukannya berbeda. Kalau fa'alam annahu la ilaha, itu faedahnya lebih perintah kepada mengilmui, bukan pada baca. Nah, kata-kata fa'lam annahu itu lebih tuju perintahnya kepada adalah untuk mengilmui isi daripada la ilaha illallah. Tapi hadis afdal zikri itu menunjuk keagungan semulia-mulia kalimat zikir, itunya la ilaha illallah. Akhirnya orang mulai maleh, sambil maleh bahkan anti dengan berzikir. Aneh. Adimanya kapasih lidahnya kalau gak kira anti kalimat. Akhir-kira kalau ada orang alergi dengan bertahlil dengan kira-kira apa mantalakinya kemati gak lah. Nengang tali apa mangkanya? Kau tali kau talingon la ilah. Itu bila mangkanya. Padahal diperintah lakinu mautakum la ilaha. Dalam satu hadis, dan sambung hadis itu, karena kalimat itu akan menghancurkan dosa dengan sehancur-hancurnya. Tanya sahabat, ya Rasulullah, bahasa kironya ndak ketika mati diocokan diko segih ko kalimat kami baca. Apabila kamu baca dalam masa hidup kok lebih menghancurkan dosa, walah kata Nabi. Dua kali kata kalimat diulang. Lebih mampu maju dosa malah. Berarti termasuk yaitu samping kalimat zikir menimbulkan ketenangan adalah kalimat Allah adalah menghapus dosa, mengkafarati dosa. Apolai awak yang telah belajar akidah, belajar tauhid. Nah, di samping kita belajar isi kandungan kalimat Allah, nah, kan termasuk itu dianjurkan memperbanyaknya kalimat la ilaha illallah. Sampai kalimat la ilaha illallah itu sekira diletakkanlah di mizan bumi dan langit, marah agak bumi dan langit diletakkan di satu timbangan di mizan. Kemudian diletakkan pula kalimah la ilaha illallah pada timbangan mizan yang satu. Sungguh baik kata Nabi kalimah la ilaha dibandingkan dengan langit dan bumi. Apapun mukhalafah yang bisa diambil daripada itu. Nah, sakiranya dosa seseorang tu sabalik langit dan bumi akan bisa hancur dengan kalimah la ilaha illallah, memperbanyak kalimat ini di situ. Diletakkan timbang di langit di bumi, di atalan kalimah Allah barik para kehebatannya nak. Iaitu mana sakiranya selangit di mana langit dan bumi, dosonya dengan kalimah la ilaha akan bisa menghancurkan dosa yang selangit, menghapus dosa selangit. Dan jamin Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa ada akhir perkataan kadikonya mana mengajarnya kalimat Allah masuk surga. Dalam hadis yang lain yang kedua, man mata, dua hadis. Man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah. Berarti aja nanti man kan man qala, pasti Nabi bisa mengecek. Berarti orang ada kemampuan untuk bisa bertuturnya, bisa lidahnya masih memang. Abakin ini kemampuan lidahnya tidak ada oleh. Awaklah sakarat, nak lidah lah mulai suruh, lainnya bisun kalimah orang membaca itu tidak bisa lidah tu lagi. Arti bah, itu makna tadi. Ilmu tentang lidah tu bah, nak lapis daripada pegangannya, termasuk dalam janji Nabi.
Kemudian hadis yang kedua, man mata wa huwa ya'lamu, walaupun mereka tidak bisa lidahnya mereka, tapi lidah tak boleh suruh kayak ni di sini orang tidak bisa digari lidah. Dan kehebatan kalimah ialah kok satu-satu kalimat yang tidak ada huruf bibir cialah. Kalimah ialah. Coba kalimat di Petawi mana muncung itu masih bisa ngarik bibir cialah. Coba tadi bibir muncung. Tak perlu ngarik bibir. Itulah kehebatan khusus kalimah ialah, tidak ada satu pun huruf bibir dalam kalimah la ilaha illallah. Tak perlu ngarik bibir. Dalam itu tidak perlu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lain perlu ngarik bibir. Di bismillah mesti mengarik bibir. Alhamdulillah mesti mengarik bibir. Subhanallah mesti mengarik bibir. Tapi tidak la ilaha illallah, tak perlu ngarik bibir. Nah itulah kebesaran kalimat-kalimat la ilaha. Jangan cuba anda. Tak perlu ngarik bibir dah. La tambi saus aku nak kalau poge ber. La ilaha nak kalau poge bibir dah. Tapi cus subhanallah bismillah mesti mengarik bibir. Itulah kagum kalimat la ilaha. Jadi mana nak perlu juga hari mana bibirnya lidahnya, maka tak diakalkan pernah ada sampai ndak ada setiap kali celik lidahnya sampai lidahnya tagak lidah dalamnya macam tu. Malu sorogo di pareso dia malaikat. Aduh nak. Nah ada satu pun kebaikannya cila di pareso nak do cila ke ini. Sudah pareso co celik lidahnya. Kira lah tu lidah tagak macam kalimah la ilaha tu masuk sorogo dan kalimah mereka kebaikan. Nah ada satu pun kebaikannya. Maka sebahagian ada tarekat zikir mereka kan menagakkan lidah-lidah ke langit membaca Allah la ilaha Allah, menagakkan lidah ke langit baca Allah Allah Allah. Cuma bedanya kalimat la ilaha illallah Allah, kalau la ilaha illallah itu mengandung dua, kalimat zikir, kalimat tauhid. Tapi kalau Allah itu nama disebut dengan kalimat zikir saja. Jadi kalau kalimat itu mengandung kalimat zikir, kemudian mengandung kalimat tauhid. Karena ada isinya ada nafi dan isbat di dalamnya. Isbat atau kalimat tauhid. Tapi kalau Allah itu semata-mata kalimat zikir yang disebut dengan zikir ismu zat namun. Jadi nama zat sama satu iaitunya Allah. Yang tidak boleh dinamai makhluk selain salah ataupun tak boleh dinamai seperti itu. Tapi kalau menamai mesti dengan mudah harus dengan kata-kata hamba boleh, abdullah boleh. Di sana masih cukup Allah. Tapi harus dengan dinisbahkan Allah boleh. Di bapak dan ibu itu masalah termasuk yaitu zikir termasuk bantu ringan tapi termasuk amal yang baik. Maka sampai Nabi mengajar, kata Nabi, asyaddul a'mal salasa. Ada tiga amal pun yang baik kata Nabi. Sesangat-sangatnya amal itu ada tiga, yang paling sulit ada tiga. Yang pertama, insafur rajulu min nafsihi, menginsafi seorang kan dirinya. Jangan cakap murah, menyadari dirinya itu amal yang paling baik nama. Ini orang yang tidak sadar. Itu namanya menyadari kekurangan dirinya itu termasuk itu yang paling sulit itu. Karena Nabi mengatakan asaddul a'mal, sesulit-sulitnya amal tiga termasuk insafur rajul, menginsafi berarti menyadari seseorang akan dirinya. Rata-rata sanori itu cuma kan salah kurangnya. Jarang orang yang bercerita dengan tulah orang, dengan dia tulah salah, dan ikolah lamah dan jarang. Sudah orang yang puji dengan ini cuma kan salah kan ni, salahnya tu, dan jarang bisa mengembalikan kepada diri mereka. Dosa masuk. Kemudian yang kedua, umusatul akhi fil mal, membantu dosa nak dalam harta itu tak murah. Muh lagi kurang lebih berdosa nak. Itu termasuk amalan sulit Nabi macam itu. Menjadi kurang lebih dosa naknya. Nabi mengatakan melapangkan pemilik saudaranya dengan harta sulit. Dia berdoa lagi kamu kerana lain lagi. Kecil aja tu kan. Sudah tak bagi kecil aja tu. Berdoa lagi kamu kerana lain lagi. Dia termasuk amal yang tinggi.
Kemudian termasuk zikrullah ta'ala, berzikir yang kategori termasuk zikrullah. Berarti zikir kepada Allah termasuk amalan yang asyadul amal, sesulit-sulitnya amal untuk dikerjakan. Maka kalau Allah yang mengilhamkan kepada manusia, berarti tanda orang kada cintai Allah itu. Jadi kalau amal itu baik, tapi selalu diilhamkan untuk selalu berzikir kepada Allah, itulah tanda orang. Mencelain termasuk sebagai kata Nabi, segala sesuatu kan karek. Ubek kan karek hati itu cuma zikir. Likulli syai'in syiqalun, kata Nabi. Tiap sesuatu itu butuh kan karek, butuh untuk mengkilatkan karek. Wasiqal qalbi zikrullah. Untuk mengkilatkan hati, nak hilangkan karek hatinya cuma dengan zikir kepada Allah. Itu loh Bapak, tekan dulu pernah Bapak yang